Harapannya nanti kalau semuanya pelajar ini sudah terutama yang wajib ya, maksudnya yang kriteria mendapatkan vaksinasi atau 12 tahun ke atas, nah itu sudah tervaksinasi semua sehingga nanti pembelajaran tatap muka bisa mulai. Nah, kalau untuk mahasiswa gimana Bu? Kalau bicara masalah siswa ini, berarti kan kita juga harus bicara mahasiswa ini. Iya. Sebetulnya kalau mahasiswa ini ya sama saja itu termasuk dari masyarakat. Sehingga ya tidak ada pembatasan asal dia juga domisili di sini di Kota Jogja itu bisa saja ikut. Sekarang ini kan kita dalam rangka percepatan itu kan kita membuka sentra-sentra vaksinasi. Ya ada beberapa tempat yang sekarang sudah jalan. Yang pertama kemarin di XT. XT Square dulu bekas terminal. Nah, kemudian juga di PDAM. Berjumpa lagi bersama saya Abu Laka Arkaida di rubrik Jogja Bangkit. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kepala Dinas Kota Yogyakarta, Bu Emma Rahmi Aryani. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Kalau di pandemi ini kan setiap kali pertama ketemu pasti ditanya kesehatan ini. Iya. Apapun kondisinya, kayaknya sekarang hal yang paling dasar itu harus sehat. Iya. Tadi dari mana Bu? Tadi Bu sebelum ke dari kantor. Dari kantor ya. Kerja. Kantor. Iya biasa pagi kita berkoordinasi untuk melaksanakan petugasan hari ini, kemudian mungkin juga pembagian tugas hari ini. Karena ini kan kita dalam rangka percepatan vaksinasi ini, kita semuanya semuanya fokus di situ. Karena memang ini baru kita percepatan vaksinasi. Betul. Ya kami terima kasih Bu di tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan gitu kan, menyempatkan hadir di studio kita ini. Jadi ini memang acara talkshow kita bagian dari sosialisasi proses penanganan pandemi, terutama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Kota Yogyakarta, dan juga kita mensosialisasikan semua komunitas yang berkontribusi terhadap penanganan pandemi ini. Baiklah Bu, mungkin karena Ibu juga terbatas waktunya, kita mungkin pertama akan bertanya tentang proses vaksinasi, karena ini hal yang paling dasar sekarang yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana sih perkembangan vaksinasi di Kota Jogja, Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan? Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini memang kebijakan yang dilakukan adalah percepatan vaksinasi COVID-19 ini. Ya, dan kami melaksanakan ini memang sesuai juga dengan tata kelola atau jadwal dari Kementerian Kesehatan. Memang ini yang sudah kita lakukan mulai awal Maret itu kita kan sudah melaksanakan. Yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan yang utamanya, kemudian setelah selesai kita ke lansia. Ini kenapa kan lansia, karena memang resiko tinggi. Kemudian pelayanan publik yang ada di kota. Kemudian setelah itu sekarang kita sudah memasuki yang untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum ini kan memang sebetulnya kalau di kota ini karena ini merupakan ibu kota provinsi, kan juga yang untuk pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity itu tidak hanya penduduk kota. Sehingga memang untuk target yang dibebankan kepada kota ini kan tidak hanya penduduk kota saja, tapi orang-orang yang beraktivitas di Kota Jogja atau juga bekerja di Kota Jogja. Ya, walaupun kota ini
sebetulnya kan kalau menurut data dari KTP itu kan hanya 400 ya 14 atau 415-an. Sekian lah ya. Tapi kalau pagi kan bisa saja itu berlipat-lipat gitu. Karena memang mobilitas yang ada di. Kemudian pada saat ini sebetulnya kita ini sudah melaksanakan vaksinasi ini sebanyak 425.000. Oh, berarti udah lebih 100% ya Bu Suna iya, ya? Sebenarnya sudah 100%. Tapi ini setelah kita sisir, ini kan tadi saya sampaikan bahwa untuk kota ini kan tidak hanya untuk penduduk kota. Nah, ternyata ini kita ini masih berkisar sekitar dari penduduk kota itu 150-an ribu atau sekitar ya 40-an persen. 40% nanti ya Bu. Ini yang harus segera kita dalam rangka percepatan ini kan kita harus menyisir ya, dalam artian menyisir apakah memang benar yang berdomisili di kota, ber-KTP kota Jogja, berdomisili di kota Jogja itu memang benar belum divaksin. Nah, sehingga ini dalam rangka percepatan itulah kita melaksanakan vaksinasi ini dengan yang terutama menyisir kepada masyarakat umum. Berarti kalau 40% dihitung sampai sekarang lah ya. Berarti targetnya itu kapan bisa selesai untuk khusus asli kota Jogja ya? Ya harapannya September ini. September besok ini. Jadi mulai kemarin sampai ini nanti batas tanggal 31 Agustus ini dari wilayah sudah menyisir. Jadi ada perintah dari Pak Sekda untuk tiap-tiap kecamatan kemudian turun ke kelurahan itu untuk menyisir warganya yang utamanya adalah yang berKTP kota dan berdomisili di kota. Itu berapa sebetulnya jumlahnya berapa, kemudian yang sudah divaksin berapa, sehingga di wilayah itu akan tahu berapa toh yang belum divaksin, sehingga di situ kan sekarang ini dalam rangka percepatan ini istilahnya juga Merdeka Vaksin ya, Jogja Merdeka Vaksin harapannya kan juga vaksin ini sudah selesai walaupun baru tahap 1 ya. Berarti September itu ditargetkan selesai semua termasuk orang yang lakukan KTP Jogja tapi berdomisili di Jogja ya Bu? Iya, harapannya itu. Dan kemarin kita pun juga sudah memulai juga melaksanakan untuk vaksinasi pelajar. Oh, oke. Iya. Ini kita juga laksanakan karena kan harapannya nanti kalau semuanya pelajar ini sudah terutama yang wajib ya, maksudnya yang kriteria mendapatkan vaksinasi atau 12 tahun ke atas. Nah, itu sudah tervaksinasi semua sehingga nanti pembelajaran tatap muka bisa mulai. Nah, kalau untuk mahasiswa gimana Bu? Kalau berbicara masalah siswa ini, berarti kan kita juga harus bicara mahasiswa ini. Iya. Sebetulnya kalau mahasiswa ini ya sama saja itu termasuk dari masyarakat. Sehingga ya tidak ada pembatasan asal dia juga domisili di sini di kota Jogja itu bisa saja ikut. Sekarang ini kan kita dalam rangka percepatan itu kan kita membuka sentra-sentra vaksinasi. Ya ada beberapa tempat yang sekarang sudah jalan. Yang pertama kemarin di XT. XT Square dulu bekas terminal. Nah, kemudian juga di PDAM. Ya, itu juga kami buka sentra di situ. Jadi masing-masing itu bisa sampai 1.000 sampai 2.000 per hari. Kemudian ada di BPD pusat. Iya, tapi kalau BPD itu hanya satu minggu. Nah, kalau yang di PDAM Senin sampai Jumat. Nah, sekarang ini pun dalam rangka juga percepatan untuk pelajar, kita juga buka lagi di insya Allah nanti minggu depan itu di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Nah, kalau bicara tingkatan mahasiswa tadi ya Bu ya, maksudku ini ada beberapa kendala kemarin sempat kita diskusi gitu kan. Seandainya nanti akhir September atau Oktober gitu ya, itu nanti proses vaksinasi kota Jogja sudah selesai, berarti kan kalau ada stok vaksin kemungkinan nanti akan dialihkan ke daerah lain karena sudah selesai semua ya Bu ya. Nah, ketika nanti misalkan
mahasiswa ini kan banyak luar daerah kan Bu. Misalkan mereka nanti kesininya November atau Desember, tapi mereka belum divaksin. Nah, itu bagaimana kira-kira Bu? Iya, ini kan kita dalam melaksanakan vaksinasi ini pun kan juga bertahap, juga tergantung dari ketersediaan vaksin yang ada. Sehingga ya kalau nanti memang kita masih membutuhkan ya akan kita mintakan ke DIY untuk vaksin itu. Ini kan kita kan sudah ada bantuan dari Polri, TNI untuk vaksinnya ini kan kita juga ada di situ, sehingga nanti ya kita upayakan semua. Kalau memang vaksinnya habis ya kan kita mintakan. Iya. Soalnya kan namanya mahasiswa kan Ibu tahu lah ya. Kadang satu kalau di daerah kayak tempat saya kan vaksin dikirim itu kan jarang Bu. Jadi kalau sekali datang itu rebutan. Mungkin nanti ketika mereka berada di kampung ke Jogja belum divaksin. Ya mudah-mudahan sudah divaksin. Cuman kami kemarin diskusi, kalau nanti mereka kesini belum divaksin, terus kota Jogja sudah menganggap sudah selesai semua, apakah nggak ada vaksin lagi gitu? Ya enggak, nanti tuh karena itu tetap ya Bu ya nanti juga akan melindungi penduduk kota juga kan. Kalau mereka tidak divaksin kan nanti juga akan bisa membawa ya dia akan membawa ya bisa menularkan lah. Iya. Apalagi nanti kan memang vaksinasi ini kan belum semua. Betul. Dalam artian hanya yang sudah yang sudah boleh divaksin itu kan 12 tahun ke atas. Karena kan yang 12 tahun ke bawah kan belum ada yang untuk vaksinasi. Sehingga kan ya itu harus tetap kalau memang dia datang di sini dan belum divaksin ya akan kita vaksin. Soalnya setiap saya podcast Bu sering saya tekankan untuk mahasiswa ini, karena memang kita sudah kalau sampai nanti Maret 2021 kan 2 tahun offline tuh Bu. Dan interaksi belajar itu kurang tuh kan Ibu tahu sendiri lah ya kan, bagaimana mahasiswa itu perlu berinteraksi, diskusi. Nah, jadi kepada Pak Waliman juga kita tanyakan, terus karena beberapa hari yang lalu kita ngopi beberapa presiden mahasiswa menanyakan bagaimana mahasiswa kalian, apakah sudah divaksin atau bagaimana gitu kan. Makanya masuk ke Ibu juga saya tanyakan gitu kan, agar kemudian nanti semua kampus itu ya awal tahun kalau bisa sih, kira-kira awal tahun bisa mulai berkuliah nggak kira-kira? Ya, insya Allah ini ya harapannya kan sebetulnya kan tidak, mahasiswa ini kan tidak harus besok teman. Sekarang pun sudah mulai. Iya, betul. Sudah bisa ikut di dalam percepatan ini. Betul, Bang. Nah, sehingga ya harapannya datang saja ke sentra-sentra ini. Tidak perlu menunggu besok gitu. Iya, betul. Sekarang karena itu juga termasuk target sasaran kita yang masyarakat umum. Nggak usah merasa kalau mahasiswa sendiri gitu, tidak perlu kan. Jadi itu kan juga merupakan kriteria sasaran untuk umum. Kalau mereka mengajukan nanti vaksinasi di kampus dipermudah nggak kira-kira Bu? Misalkan UST atau apa itu mereka untuk kemudian membuka vaksinasi di sana gitu kan? Iya, ya seperti disampaikan juga Bapak Wali kemarin bahwa dari misalnya dari wilayah atau juga dari LSM atau dari perguruan tinggi mau mengajukan saja, mengajukan. Nah kita kan akan kita jadwalkan, kita koordinasikan dulu, kemudian kita jadwalkan. Syukur mereka sudah semuanya sudah disiapkan, kita tinggal sebagai supervisor saja. Sehingga ini juga membantu karena memang tidak mungkin semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini dinas kesehatan dengan keterbatasan terutama juga vaksinatornya. Tapi ini alhamdulillah kalau di Kota Jogja ini dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi ini semua terlibat. Tidak hanya dinas kesehatan, tapi dari baik itu dari lintas OPD, kemudian juga dari organisasi profesi, dari perguruan tinggi, ya itu semuanya ikut melaksanakan percepatan vaksinasi ini agar supaya sukses. Itu yang membuat vaksinasi di Kota Jogja itu tercepat di Indonesia katanya. Selamat ya Bu. Jadi memang ya karena itu tadi bisa dibantu oleh semuanya, sehingga ini karena ini juga programnya pemerintah, pemerintah Kota Yogyakarta, ya
semuanya ikut mendukung dan membantu di dalam pelaksanaannya ini. Di dalam proses vaksinasi ini Bu, kira-kira ada kendala tidak sih, misalkan kayak secara nasional itu kan banyak masyarakat terprovokasi dari berita-berita hoax itu loh Bu, bahwa kalau vaksin itu nanti begini kayak misalkan ya di kampung kami gitu, di Sumatera itu tak telepon mau kalian vaksin, terus mereka takut nanti kami kena corona katanya. Nah, kalau di Kota Jogja apa kira-kira kendalanya Bu? Iya. Jadi untuk kendala pelaksanaan vaksinasi ini kalau di Kota Jogja ya yang pertama memang tenaga pelaksananya atau vaksinator. Tapi ya alhamdulillah kemarin ada bantuan-bantuan sehingga semoga bantuan itu tidak segera dicabut. Ya jadi kita dari Kodim aja itu ada bantuan dari relawan yang bertugas di Wisma Atlet itu ada sebanyak 25 orang dan dengan pendukungnya itu ada sekitar 31, jadi tambah ada yang pendamping dan supir dan tenaga kesehatannya ada 25, ada dokter gigi, ada apoteker, ada juga perawatnya. Itu kan membantu percepatan ini. Ya, ini selama lebih kurang nanti sampai akhir bulan September itu akan ada di Kota Jogja untuk membantu pelaksanaan vaksinasi. Ya, jadi kendalanya itu. Kemudian juga ini. Jadi kita ini agak kesulitan untuk pendataannya yang dalam dan ini karena kita ini kalau untuk penyakit menular atau untuk herd immunity itu kan bukan hanya penduduk kota. Nah, sehingga kita juga tidak hanya penduduk kota aja yang yang kita vaksin kan. Nah, tapi ternyata setelah kita sisir itu kan ternyata penduduk kotanya yang baru sedikit. Malah justru yang lebih banyak 60%-an kan luar kota. Nah, ini juga ya jadi kami juga harus bekerja ekstra ya dalam artian untuk penyisirannya itu. Ya. Nah, kemudian juga keterbatasan vaksin juga. Karena vaksin ini kan bertahap. Ya, walaupun ya alhamdulillah kalau kota ini karena cepat penggunaannya sehingga segera diberi gitu. Karena memang dari pusat pun ada ketersediaan. Ini juga kadang-kadang menjadi kendala, tapi ya alhamdulillah ini masih bisa diatasi dengan itu tadi, dari kerjasama dengan TNI, Polri, mereka mendapatkan vaksin ya. Nah, kemudian diberikan ke kami. Gitu. Iya. Nah, maksudnya artinya tadi kan berarti ada problem sedikit setelah di tracing, kok ternyata yang vaksin asli Jogja kok sedikit gitu ya. Lebih banyak di luar KTP Jogja. Nah, itu kurang kesadaran dari masyarakatnya atau memang terlalu banyak komunitas dilibatkan sehingga atau bagaimana sih Bu? Ya makanya ini kan kita baru melakukan pendataan penyisiran di wilayah. Nah, ini akan kita lihat apakah memang benar. Kadang-kadang kan sekarang ini untuk penduduk misalnya biar berKTP Kota Jogja, itu kan kadang-kadang dia tidak berdomisili di kota juga kan. Ya, nah ini kan yang akan dicocokkan. Ya, jadi yang bisa saja memang dia bukan berKTP, nomornya NIK-nya itu bukan kota, tapi ternyata dia sudah pindah ke kota, ini kan tidak ganti berubah. Ya kayak saya kan KTP Sumatera dulu Bu, sekarang udah di Kota Jogja. Tapi kan NIK-nya nggak berubah. NIK-nya pasti yang lama atau Bu? Nah, itulah. Nah, ini kita baru itu tadi yang berdomisili juga harus kita cocokkan. Kemudian tadi berdomisili di kota, kemudian yang mungkin KTP-nya juga bukan KTP kota tapi dia sudah pindah gitu. Nah, kemudian juga bisa saja kan kemarin karena ada perpindahan yang hanya perpindahan penduduk aja itu loh, misalnya dia butuh sekolah di Kota Jogja dulu kan karena adanya aturan yang harus penduduk kota misalnya kan pada berbondong-bondong pindah ke kota walaupun dia sebetulnya tidak berdomisili di kota gitu. Hanya mungkin ikut nenek orang saudaranya yang ada di kota atau mungkin juga
neneknya atau kakeknya yang ada di misalnya. Nah ini baru kita nanti tanggal 31 April harapannya itu bisa fix berapa tuh sebetulnya. Oh, datanya itu. Iya, data yang harus kita vaksin, terutama yang penduduk kota, domisili kota ini. Ya ini memang peran simultannya dari wilayah, Pak Menteri Kementerian maupun dari lurah, ya, yang nanti harapan juga ikut membantu menyisir itu sehingga data itu pasti. Nah, sehingga akan ketahuan bahwa di Kementerian ini, di kelurahan ini berapa toh sebetulnya yang belum divaksin. Oh iya. Tapi kalau untuk sebetulnya untuk apa nih? Animo masyarakat itu sangat besar. Sangat besar. Iya. Ya karena kita sekarang aja ngadakan di sentra-sentra itu ya penuh terus. Iya. Ya kan kita kan memang lewat GSS ya untuk pendaftarannya itu. Walaupun juga kita juga ada gusunnya. Jadi sehingga kita memang ada yang karena memang prioritas Bapak Wali maupun Bapak Wakil ini kan untuk diprioritaskan ber-KTP kota, berdomisili kota dahulu, ya. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Makanya pada waktu pendaftaran itu ada yang khusus, jadi datang langsung ke daftar dan langsung ke ke tempat layanan. Nah, kalau bicara soal proses pendaftaran ya, artinya memang banyak itu kan bisa lewat online tuh. Artinya bagi masyarakat yang melek soal gadget gitu kan. Tapi kan banyak juga masyarakat mungkin di katakanlah di pelosok-pelosok atau di di perkampungan itu kan tidak memiliki itu dan dia juga kesadarannya kurang mungkin untuk vaksin gitu kan. Nah itu apa kebijakan untuk menyisir yang berada di perkampungan itu? Ya itu dari wilayah tadi. Jadi dari kelurahan itu nanti akan ada petugas yang mendata itu. Ya, jadi mereka dialah yang nanti mendaftarkan dari kelurahan itu, bukan? Dan mereka nanti yang memobilisasi. Artinya diperbola lah ya, biar masyarakat vaksin. Mobilisasi untuk datang ke tempat vaksinasi masal ini atau di sentra-sentra ini, atau juga mendekatkan biasanya kan memang kalau sedang yang dekat ya, itu ada di puskesmas. Dan itu sudah berjalan ya? Sudah. Ini sudah karena itu tadi karena ada yang memang tidak dengan belum tidak familiar dengan gadget misalnya orang-orang tua itu kemarin juga. Iya benar loh. Nah, dan ini pun kalau mereka seperti kemarin strategi kita pun ya itu in one. 3 in 1. Jadi nanti kalau ada yang nganter itu ya yang nganter sekalian divaksin. Oh ya, jadi nganter 3 orang bonus dia dapat vaksin juga. 2 orang lansia, kalau yang kemarin lansia itu 2 orang dia nganter dapat. Karena pada itu kan belum sasarannya baru lansia. Ya. Nah sekarang pun juga kita lakukan itu untuk yang difabel misalnya itu. Ini kan kita juga dalam sekarang ini kan kita juga sasarannya ada yang difabel. Nah ini nanti yang mengantar itu pun yang memang belum vaksin keluarganya ya langsung divaksin sekalian. Oke. Nah kalau berbicara jenis vaksin lah nih ya, ini kan ada yang baru untuk misalkan nakes gitu kan. Nah, itu kalau di Jogja udah diberlakukan juga gitu ya? Iya sudah. Jadi ini sudah kita mulai untuk yang dosis 3 untuk nakes, boosternya ya itu sudah kita lakukan. 2 minggu yang lalu sudah kita mulai di rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian juga nanti semuanya karena kita kan punya lebih kurang 12.000-an tenaga kesehatan atau juga sebutannya sumber daya kesehatan. Jadi ini di sini tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi misalnya di rumah sakit itu ada tenaga DS-nya semuanya. Tidak hanya yang nakesnya saja, tapi semuanya yang sebagai pegawai atau petugas yang ada di vaskes itu atau rumah sakit atau juga mungkin ada puskesmas, ada kliniknya, itu semuanya divaksin. Yang ini booster 3 ini. Harusnya pelayanan secara nasional nih ya, harusnya seperti kota Jogja ya, artinya ketersediaan vaksinnya ya maksudku tersedia terus.
pemerintahnya jemput bola gitu kan, apa namanya, mengajak masyarakat ayo vaksin gitu kan. Kalau secara nasional kayak gitu kita akhir tahun bisa selesai, tapi kita secara nasional kayaknya belum ada 40% kayaknya. Ya, karena kan memang vaksinnya ya betul. Belum bisa mencukupi, kita kan punya 181 juta. Betul. Kebetulan kota Jogja dan DI Sarsulan juga nggak terlalu besar loh Bu. Ya. Kalau DI aja cuma 2.500.000, hampir 2.500.000 sekian lah gitu kan. DI kan 400 sekian gitu kan. Betul. Mau kalau dibandingin, artinya kalau Jogja itu cepat tuh ya sangat sangat wajar lah. Bukan artinya Jogja diutamakan oleh pusat kan enggak juga loh, karena memang ya karena kita cepat. Betul. Ya, kita pelaksanaan ini kan cepat juga. Kita minta berapapun dipenuhi. Ya walaupun bertahap tadi. Bicara PPKM ini kan DIY ya termasuk kota Jogja berarti kan. Itu kan belum turun nih. Nah maksudku apa sih kondisi sekarang penularannya, kasusnya atau bagaimana, dan juga harapan terhadap masyarakat karena kita belum turun nih, gimana dari Inggris? Jadi memang kasus kemarin kan sempat meningkat di bulan Juli ya. Di bulan Juli pertengahan itu kan meningkat sangat tajam ya. Yang biasanya kasus itu perhariannya puluhan, ini sampai ratusan, sampai juga kasus baru itu ada sampai hampir 600. Nah, tapi ini kan sudah dengan adanya PPKM darurat, kemudian PPKM level 4 ini kan, terus ada rem dari pemerintah untuk mobilisasi, terutama mobilisasi. Jadi memang utamanya untuk penanganan pencegahan ini kan memang utama adalah mobilitas. Yang utama itu kan mobilitas dari penduduknya. Kalau memang itu bisa ditekan, ya itu harapannya itu bisa juga mengurangi resiko penularan. Ya, karena kalau itu memang karena virus ini kan sebetulnya kan kalau tidak kemana-mana 14 jadi kan sudah mati. Nah, tapi karena manusia yang membawa ini kan bergerak kemana-mana, sehingga ini terjadi penularan. Ya. Jadi memang kebijakan dari pemerintah ini dalam rangka pengendalian pandemi ini kan memang kita yang diambil adalah mengendalikan laju kasus baru. Yaitu dengan apa ya? Itu tadi dengan pengendalian mobilitas warga, kemudian juga membatasi interaksi. Jadi kita memang tetap harus melaksanakan itu, walaupun tetap kasus yang ada ya kita tangani. Nah, dengan 3T, yaitu tracing, testing dan treatment. Jadi di sini ya yang terkonfirmasi positif itu ya akan kita tracing. Dia dari mana, kemudian kemungkinan penularannya di siapa, kemudian kita tes nih bagi orang-orang yang kontak erat dari yang positif tadi. Kita tes apakah mereka sudah tertular atau tidak. Kemudian ya kalau memang mereka pun tertular, ya itu tadi kita obati. Dan itu pun kan juga ada yang misalnya OTG yang tidak bergejala, ada yang bergejala ringan, sedang, berat. Nah ini kan sudah ada juga gejala. Kalau memang ringan OTG ya bisa di rumah. Tapi kalau memang yang sudah ada gejala ini harapannya bisa ke isolasi, ke shelter ya, terpadu, isoter yang kita punya. Ada beberapa di kota ini, ada di Rumah Susun Benar dan di Rumah Susun Gawang. Nah ini yang kayak anjuran ke shelter nih Bu, mungkin yang perlu kita tegaskan. Kalau awal-awal pandemi kan kalau nggak OTG kan isomannya cukup di rumah. Tapi sekarang karena Delta ini penularannya lebih cepat. Jadi memang diusahakan, termasuk kemarin Menkes juga menyampaikan, pas kita podcast sama Pak Wali juga menyampaikan kalau ada terpapar, walaupun OTG sehat tetap harus ke shelter ya. Terutama yang bergejala ini. Betul.
gejala ini bisa ke shelter, ya, karena di sana kan lebih komplit ya, penanganannya, ada yang dokter, ada yang 24 jam jaga, kemudian juga untuk makanannya juga sudah tersedia. Butuh apa-apa juga, misalnya nanti bisa segera bisa ada ada misalnya peningkatan kasusnya, gejalanya itu kan nanti bisa juga langsung segera misalnya di situ tidak mungkin bisa segera dirujuk. Nah, kalau tadi sedikit Ibu kan sudah menyampaikan treatment atau kebijakan pemerintah untuk kemudian biar PPKM level 4 ini bisa turun. Paling nggak akhir bulan ini kan harus turun nih Kota Jogja ini. Itu selain kita nginduk aturan pemerintah, apa sih kebijakan yang paling mendasar agar ya mungkin Kota Jogja punya kebijakan tersendiri gitu ya, biar ini harus turun nih akhir bulan ini gitu. Ya itu tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa misal pengendalian kasus ya, kemudian juga 3T ya, ini yang tidak kalah penting adalah protokol kesehatan. 5M ini ya benar-benar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya, sehingga 5M ini adalah menggunakan masker ya, wajib menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga menjaga jarak, kemudian juga mengurangi mobilitas ya. Kemudian yang satu adalah menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Ini yang kemudian ya ini pemerintah kota percepatan vaksinasi ini. Harapannya segera terbentuk kekebalan kelompok ya, sehingga bagi yang belum vaksin itu kan sudah terlindungi. Jadi kekebalan kelompok ini kan paling tidak 80% dari penduduk ini kan sudah tervaksinasi. Sehingga, tapi wisata tetap tutup ya Bu ya? Ya sementara ini masih tutup karena kan masih level 4 ya. Tapi aktivitas masyarakat sudah. Nah ini kan baru disiapkan. Jadi dari OPD yang terkait yang menangin misalnya di pariwisata, di perhubungan. Nah ini kan baru menyiapkan untuk bisa misalnya membuka wisatawan. Nah, dan kami pun juga dari pemerintah kota pun juga sudah menyiapkan misalnya ada kemarin misalnya 2 minggu yang lalu itu kan membuka misalnya di stasiun Tugu. Itu kan di sana wajib vaksin dan wajib masker. Nah, sehingga di sana pun buka apabila penumpang ada yang mau belum vaksin bisa divaksin di sana. Nah, ini nanti harapannya juga di terminal yang jadi untuk masuk ke kota Jogja ini mungkin pintunya terketat ya. Atau juga mungkin dibuka di yang bisa dipantau gitu, sehingga tidak semua pintu masuk ke Jogja itu dibuka untuk wisatawan. Ini ya di sana kan nanti bisa kalau yang belum vaksinasi bisa divaksin juga di sana. Menjelang terakhir Bu, ini kita sedikit berbicara agak makro sedikit. Kan pandemi ini kan kemungkinan 1-2 tahun depan kan masih belum tahu ya. Ya mudah-mudahan sih segera berakhir lah. Tapi kayaknya prediksi belum lah, meskipun nanti ya tetap turun gitu kan. Tapi kalau pandemi tetap masih. Bicara kebijakan secara makro, apakah Ibu sebagai kepala dinas terkait dengan anggaran gitu kan? Ada perubahan nggak sih kira-kira gitu kan, karena masa darurat ini artinya juga bicara 1 tahun 2 tahun depan gitu kan? Ya, alhamdulillah juga kota ini support sekali di dalam rangka juga penanganan pandemi COVID ini. Ya anggaran yang diberikan dalam rangka penanganannya COVID ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Dari anggota DPR pun atau legislatif pun juga mendukung ya. Sehingga ya sementara ini memang semua kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi COVID ini juga ada tersedia. Karena bagaimanapun keselamatan masyarakat Jogja lebih penting ya. Ini memang harapannya itu ya untuk pemerintah kota itu ya ini
kesehatan dulu, ya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya. Ya, jadi memang diutamakan kesehatan. Kesehatan dulu. Ya, supaya nanti perekonomian bisa tumbuh. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Emma atas waktunya. Kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain. Begitu Sobat Serdadu ID, kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.